Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, kapan aja bersyukur ya. Kapan aja berdoa dari sini. Semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya dalam keadaan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita saat hari ini. Kapan aja lihat semuanya udah ganteng-ganteng. Udah pada cantik-cantik. Sudah rapi semua. Udah pada siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Yuk, kita mau berdiri, bangkit berdiri kita semuanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian. Dapat melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mata kecil ini, kaki kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Sekali lagi sama-sama kita belajar. Mata kecil ini, mulut kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, dapat melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Satu kali lagi, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul di dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. 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 Adik-adik yang manis, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tunduk kepala. Kak Tori akan pimpin kita untuk doa pembukaan. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga waktunya kami mau beribadah Tuhan. Ibadah sekolah Haleluya, Tuhan, Yesus. Kau pimpin Tuhan. Terima Ibadah ini kasih, Tuhan, ada berkat dan sukacita yang Haleluya, hadir haleluya. di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap Terima syukur kasih Tuhan. Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang tiba waktunya kita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalah.
dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? dalam nama Tuhan Yesus, Ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, Ada kemenangan. dalam nama Tuhan Yesus, Siapa dapat melawan? dalam nama Tuhan Yesus, Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Sorak haleluya. Ada kemenangan, kemenangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tidak kita sudah memuji dalam nama Yesus. Sekarang kita sambung dengan pujian Aku Berani Tampil Beda. Ada di rumah ikutin gerakan Kak Panca ya. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau Kak Panca bilang berani tampil beda, kalian semua boleh berpose dengan gaya kalian yang seindah mungkin ya. Berani tampil beda, kita ambil pose. Yuk, semangat memuji Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil. Aku berani tampil beda. Lagi. Aku berani tampil beda. Lagi. Aku berani tampil beda. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap semangat. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu penyembahan. Boku aisi teru. Haleluya Tuhan Yesus. Kami sama tada hitori itsumo boku wo aisi teru. Yesus sama tada hitori itsumo boku wo aisi teru. Boku Boku aisi teru. Boku wo mitsume beru.
aku, Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Yesus mengasihi aku. Yes, dipimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk istirahat dalam Dan dengar dan firman-Mu. dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sanggup firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap dilindungi Tuhan Yesus, dan tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Walaupun keadaan tetap seperti ini, tapi kita tetap mau bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada sore hari ini, Katina akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, boleh menyiapkan buku catatannya supaya adik-adik bisa mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini dan adik-adik bisa menulis dalam buku catatannya. Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik boleh berkatakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sudah siap, kita merenungkan firman Tuhan ya adik-adik. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Halo adik-adik, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah menyiapkan buku catatannya? Kalau sudah, kita akan memulaikan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Sore hari ini, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 42. Judulnya Karya Roh Kudus. Jadi boleh mencatat Karya Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 42. Adik-adik, adik masih ingatkan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus mati dan disalibkan di Bukit Golgota. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan mati, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan mereka menyembunyikan diri. Tetapi setelah 3 hari, pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus hidup. Jadi Tuhan Yesus hidup. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berada dalam dunia bersama dengan murid-muridnya menyatakan mujizat-mujizatnya kepada orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus berencana untuk pergi ke rumah Bapanya. Dia bilang sama murid-muridnya kalau dia akan pergi ke rumah Bapanya di surga. Tetapi Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa dia akan mengirimkan roh dari Allah untuk menjadi penghibur dan penolong. Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Waktunya sudah dekat, beberapa hari sesudah Yesus pergi, Allah kemudian menurunkan Roh Kudus-Nya. Tapi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus berpesan, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi berkumpul pada satu tempat untuk bertekun dan berdoa.
murid-murid mendengar dan patuh pada perintah Tuhan. Mereka berkumpul, bertekun dan berdoa. Jumlah mereka ada 120 orang. Ya, 120 orang. Mereka bersama-sama berdoa dalam sebuah rumah. Adik-adik melihat ini ada murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ada 120 orang berkumpul, bertekun dan berdoa di Yerusalem. Tiba-tiba rumah itu dipenuhi dengan suara tiupan angin yang keras. Apa yang terjadi adik-adik? Lidah-lidah api hinggap di atas masing-masing mereka. Masing-masing murid-murid Tuhan Yesus ini ada lidah-lidah api. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, di luar, di jalan, banyak orang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Banyak orang salah yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Dan mereka mendengar pada saat murid-murid itu berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Ya, mereka menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam berbagai-bagai bahasa. Nah, orang-orang itu pada heran. Apa artinya semua ini? Mereka menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Mereka itu orang Galilea. Tapi mereka bisa bahasa kita. Kita ini dari Mesir, dari Partia, dari Media, dari Yudea, dari Asia, dari banyak tempat yang lain. Mereka menceritakan perbuatan Tuhan Yesus itu yang ajaib. Ya. Akhirnya ada orang-orang yang tidak suka ya. Dia berkata, apa ya artinya ini? Mereka kaget dan tercengang-cengang. Tapi ada yang sirik dan mereka mengatakan, mereka itu kan mabuk oleh anggur. Orang-orang itu menyindir. Karena mereka tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, Petrus langsung bangun. Dia bangkit. Dia mengatakan, kami tidak mabuk. Kami tidak mabuk. Tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik masih ingat Petrus? Pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu memang terjadi. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Adik-adik ingat cerita itu? Nah, tetapi beda ya. Petrus yang dulu dan Petrus yang sekarang beda. Dia berani bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi ingatkan perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, Tuhan Yesus menyembuhkan, orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sisanya 12 keranjang. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur di pesta Kana. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mujizat-mujizat Tuhan ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang dahsyat itu Petrus ceritakan kepada orang-orang yang menyindir mereka bahwa mereka tuh mabuk. Petrus berani. Petrus yang dulunya penakut, pengecut, atau tidak berani, sekarang berani bersaksi, berani berkhotbah, menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Setelah orang-orang melihat bagaimana sikap Paulus, mereka bingung. Terus dia tanya, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Kata orang-orang itu. Petrus bilang, hendaklah kamu masing-masing bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Apa yang terjadi adik-adik? Saat itu 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, mereka bergabung menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dan bertambah karena kuasa Roh Kudus. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita pelajari, karena karya Roh Kudus, Petrus yang dulunya penakut, tidak berani, karena Roh Kudus ada dalam kehidupannya, dia sekarang berani bersaksi, berani menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat, sehingga 3.000 orang bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua karena karya Roh Kudus. Adik-adik juga bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik dengan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh minta sama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan diberikan kepada adik-adik, sehingga Roh Kudus bisa mengubah kehidupan adik-adik. Yang dulu malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Yang dulu malas baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab. Yang dulu malas bantu mama papa, sekarang jadi rajin bantu mama papa. Roh Kudus mengubah kehidupan adik-adik. Ya, yang dulu malas belajar, sukanya main game, sekarang jadi rajin belajar. Itu adik-adik karya Roh Kudus. Jangan terus adik-adik bilang, "Kak, aku kan masih kecil, Kak." Tidak, adik-adik. Kalau memang Tuhan Yesus memberikan, dia akan memberikan tidak hanya pada orang yang besar, orang dewasa, tapi kepada adik-adik sekolah minggu pun Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus, karunia Roh Kudusnya. Kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus, supaya kehidupan adik-adik yang lama diubahkan menjadi kehidupan yang baru, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adik-adik ya, firman Tuhan pada sore hari ini. Tunjukkan bahwa adik-adik itu anaknya Tuhan Yesus. Gak usah harus pinter khotbah kayak Bapak Gembala, gak usah adik-adik. Dari kehidupan adik-adik sendiri. Adik cukup dari ucapan, dari perkataan, dari pakaian adik-adik, dari cara adik-adik ngomong, dari cara adik-adik berteman, ya. Bagaimana cara adik mengatakan, tolong, sederhana aja, tolong mama, tolong papa, tolong mama, adik mau minum, tolong papa, kakak mau makan. Setelah itu, terima kasih mama, terima kasih papa. Ucapkan itu, orang akan merasa senang. Dan katakan itu dengan sukacita, dengan hati yang senang. Dari situ adik-adik bisa menceritakan bahwa adik-adik itu anaknya Tuhan Yesus. Ya, jadi orang, kamu anaknya Tuhan Yesus ya. Saya mau dong belajar supaya bisa menyenangkan hati orang. Bukan hati Tuhan Yesus saja yang disenangkan, tapi hati orang juga akan merasa senang. Kalau adik-adik mengatakan tolong, terima kasih. Kalau minta berbuat salah, katakan maaf, saya terlambat. Maaf, saya salah. Orang akan senang. Dan itu adik-adik sudah menunjukkan kalau adik-adik adalah muridnya Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan? Seperti itu. Nah, adik-adik, kita minta supaya Tuhan Yesus mau masuk dalam hati dan kehidupan kita. Terlebih, Tuhan Yesus mau memberikan kita Roh Kudusnya supaya kita boleh menjadi anak-anaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Mau adik-adik? Oke, adik-adik mau? Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, semua. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita minta supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya. Sudah siap? Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau Tuhan, Roh Kudus juga ada dalam kehidupan kami. Sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menerima Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, kami percaya
Engkau akan menolong, Engkau akan memberikan kami Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Pakai kehidupan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami. Mari Tuhan Yesus tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami kesanggupan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui kehidupan kami Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus boleh menerima Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Dan dia Tuhan nama-Mu tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Tina. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, setiap menit, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akhiri ibadah kita saat sore hari ini. Kita mau nyanyikan satu penyembahan, ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Sungguh Engkau Allah Bapa kami yang maha besar, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam mulut bibir kami, seluruh tubuh kami Tuhan selalu Tuhan bersyukur Tuhan, mengucapkan pujian syukur kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami pada saat hari ini boleh Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Puji-pujian sudah dinaikkan ke hadirat-Mu Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Boleh Tuhan merema dalam hati setiap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu GPD Antioquia Bapa. Bahkan siapapun Tuhan yang mendengarkan atau yang mengikuti acara ibadah YouTube ini Tuhan, dimanapun mereka berada, siapapun mereka Bapa, firman menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat ibadah kami saat sore hari ini Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus terus menjangkau setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, menjangkau setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, dan menjangkau setiap pemirsa YouTube yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi Roh-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.